Nah, mungkin saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tokenisasi. Yang pertama tokenisasi, yang kedua normalisasi, tiga stop removal, yang keempat streaming. Yang pertama tokenisasi. Tokenisasi. Nah, bahwa dokumen yang kita mau tokenisasi mungkin punya struktur dan format yang berbeda-beda. Misal, ada file di PDF, ada yang di HTML. Kemudian belum kalau beda web misalnya. Kenapa beda web? Misalnya sama-sama HTML, beda web, dia punya struktur yang beda. Ada header, ada apa, ada title dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin dari paragraf jadikan kalimat, kemudian jadikan potong menjadi token kata. Nah, ini oke. Mungkin rata-rata sama gitu ya. Kalau kita sudah nemu paragrafnya, potong jadi kalimat, kemudian potong per kata gitu ya, tokennya gitu ya. Itu mungkin apa namanya umum gitu ya. Nah, kemudian apa itu token? Dia adalah komponen terkecil dalam teks. Contoh, saya makan nasi. Ya, katanya adalah saya makan nasi. Saya makan nasi. Nah, kemudian kalau ada saya makan nasi titik, titik ini adalah punctuation atau tanda baca. Mungkin saja di sana juga ada angka. Saya makan 2 piring nasi. Bahwa di sini ada angka. Katanya adalah saya makan nasi. Punctuation-nya, tanda bacanya di sini ada tanda titik gitu ya. Kemudian ada juga angka, di sini ada angka 2. Saya makan 2 piring nasi. Nah, sekarang yang mau diambil di tokennya ini apa? Katanya, punctuation-nya angkanya gitu ya. Nah, nanti macam-macam gitu ya. Ada yang pilih menghapus misalnya. Punctuation dihapus, misal. Punctuation dihapus. Angkanya gimana? Ada yang dihapus, ada juga yang ditranslate. Translate bagaimana? Translate menjadi kata 2 menjadi DUA gitu misal. Jadi ini akan kembali ke case-nya masing-masing. Nah, kemudian masalah berikutnya. Nah, ketika kita mentokenisasi, apa yang mau kita token? Katanya atau konsepnya? Oke. Bahwa token sederhana berdasarkan suatu kata. Bahwa suatu token itu mungkin akan kompleks, isinya frase. Mengacu ke konsep. Misalnya meja makan. Meja dan makan adalah konsep yang berbeda. Nah, tapi ketika kita bilang meja makan, udah menyatu gitu ya. Nah, udah beda lagi konsepnya. Nah, misal, information retrieval. Konsep information retrieval. Dia bisa kebayang ini adalah temu kembali informasi gitu ya. Konsepnya adalah tentang apa namanya perolehan informasi dan sebagainya. Karena ada gabungan kata information sama retrieval. Tapi kalau dipisah gitu ya, information sendiri, retrieval sendiri, ini beda. Kemudian misalnya information ada di awal paragraf, kata retrievalnya di akhir paragraf, ya mungkin udah beda lagi. Tidak mengacu ke konsep secara langsung information retrieval mungkin. Nah, bahwa kalau kita melakukan tokenisasi berdasarkan frase gitu ya, mungkin saja dia akan apa? Dapat berdampak pada efisiensi sama efektivitas. Jadi kalau kita mencari meja makan, cari meja makan, dokumen tentang meja makan. Bandingkan dengan dokumen yang ada kata meja dan ada kata makan. Misal, dalam satu buku ada kata meja, ada kata makan, tapi mungkin di beda-beda bab. Sama kata meja makan bergabung. Begitu. Nah, atau information retrieval tadi. Ketika kita mau mencari information retrieval, kita mau dia information retrieval. Ini ada dalam gabung gitu ya. Satu frase. The concept information retrieval. Berarti dia maunya adalah
Gabung. Daripada apa? Dapat dokumen atau mungkin nemu artikel, kata information-nya mungkin di awal dokumen, kata retrieval-nya mungkin nanti di akhir, misalnya akhir page-nya gitu ya. Udah terakhir tadi ada kata retrieval. Ya ada kata information retrieval di dalam buku tersebut atau dokumen tersebut. Tapi bukan information retrieval. Nggak gabung gitu ya, frasanya beda. Bahwa menyimpan frase ini akan apa? Bisa mempercepat pencarian dokumen yang query-nya memang mengandung frase tersebut. Nah, misalnya nyari dokumen lagu kebangsaan, berarti kita maunya ini adalah lagu kebangsaan ini menggabung gitu ya, daripada ada kata lagu, ada kata kebangsaan. Frase lain misalnya United States, Los Angeles, Hong Kong, North Korea gitu ya. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta gitu ya, itu adalah satu gitu ya. Nah, kemudian problem lainnya misalnya ya, bagaimana sih tokenisasi, bahwa mungkin kita akan perlu menghilangkan karakter yang tidak penting, HTML tag. Misalnya ada kata, kalau HTML gitu ya, ada body sebagainya ya. Belum di tengahnya nanti ada TR dan sebagainya. Harus dibuang. Tanda baca atau punctuation, tanda titik, koma, tanda petik, dan sebagainya. Dan karakter-karakter khusus lainnya. Kemudian nomor. Nah, nomor ini mau di-preserve atau mau disimpan atau tidak. Gitu ya. Kalau disimpan bagaimana tadi angka 2 misalnya. Angka 2 atau kata 2. Atau mau ditranslate bagaimana gitu ya. Atau mau 2 ini diterjemahkan menjadi DUA gitu ya. Nah, kemudian potong menjadi kata. Kayak kita jadi, Budi makan nasi. Oh, bukan makan nasi ya, makan bakso ya. Budi makan bakso. Nah, jelas di sini adalah kita potong berdasarkan spasi. Selesai. Budi makan bakso. Tapi, kata-kata yang non-Latin biasanya perlu segmentasi. Ada pemrosesan lagi. Karena dia nggak punya spasi. Teman-teman bisa googling gitu ya, bahasa mana yang nggak pakai spasi. Nah, misalnya selain selain Jepang gitu ya, silakan dicari. Yang nggak ada spasinya. Nah, kemudian mungkin juga kita ingin memanfaatkan posisi kata. Sebelum kita potong-potong nih, saya butuh posisi. Budi itu 1, 2 makan, bakso itu 3, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau memakai operator proximity, kedekatan. Jadi ketika urutan kata menjadi penting, berarti posisi katanya menjadi penting. Nah, berikutnya, normalisasi. Bahwa teks dan query perlu dinormalisasi dalam bentuk yang sama. Contoh, USA sama USA, pakai titik. Penulisan gitu ya. Nah, kemudian masalah aksen, resume gitu ya, yang pakai e-nya coret atas sama yang enggak. Berarti kita harus samakan. Kemudian bahasa-bahasa lain, karakter-karakter lain gitu ya. Nah, cupingen gitu ya, bisa ini bacanya gimana. Nah, kemudian BS sama bisa. Nah, contohnya masalah aksen gitu ya, kemudian bahasa tidak resmi, bisa disingkat dan sebagainya. Resmi misalnya bahasanya bahasa gaul, kemudian enggak resmi gitu ya, kemudian bahasa-bahasa disingkat dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah stop word removal. Apa ini stop word removal? Maaf nih, typo banget ya. Daftar kata yang umum. Nah, dia adalah punya fungsi tapi nggak punya arti. Contohnya dan, atau, yang, sebagainya. Nah,
di beberapa proses di IR gitu ya, ada yang menghapus gitu ya kata-kata dan atau yang. Tapi kalau pakai operator proximity otomatis ini nggak bisa dihapus ya. Nah, manfaatnya apa stop word removal ini? Dia adalah menghemat penyimpanan untuk efisiensi. Nah, untuk efisiensi supaya yang disimpan nggak terlalu banyak. Nah, berikutnya adalah stemming. Stemming, pemotongan imbuhan. Nah, misal. Nah, Andi makan bakso. Bakso dimakan Andi. Harapannya adalah sistem kita membaca dua ini maksudnya sama. Nah, harapannya kita bisa menemukan gitu ya dua-duanya. Jangan dianggap berbeda. Nah, jadi apa? Bahwa sistem kita bisa menyimpan ada kata Andi, ada kata makan, ada kata bakso. Nah, kalau begitu, si dimakan ini harus diubah menjadi kata makan. Kembali ke kata dasarnya, gitu ya. Nah, makanya perlu proses namanya stemming. Nah, ini stemming. Ini banyak yang dipakai adalah stemming. Stemming ini adalah proses algoritmik, gitu ya. Nah, dia isinya adalah himpunan aturan untuk memotong kata. Nah, kalau ada di plus gitu ya, kata dasar gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ada kata di dia akan potong, misalnya dimakan gitu ya. Misalnya ada contoh lagi potong prefiks me dan akhiran an, misalnya me, an. Nah, dan sebagainya. Kemudian algoritma stemming ada apa aja? Ada banyak sekali. Salah satunya adalah Porter stemmer, Lancaster stemmer, Snowball stemmer. Kemudian mungkin di Indonesia ada Porter stemmer versi Indonesia juga ada. Kemudian algoritma Nazif Adriani dan sebagainya. Ini adalah proses stemming. Nah, selain stemming untuk mendapatkan kata dasar gitu ya, pengen nyari kata dasar, selain stemming ada istilah namanya lemmatization. Lematisasi. Nah, apa ini lematisasi? Dia adalah dictionary base. Dictionary base. Lihat kamus. Jadi dia akan melihat kamus untuk mendapatkan kata dasar. Nah, kalau stemming ini pakai algoritma, kalau lematisasi pakai kamus. Nah, tapi namanya nyari kamus begitu ya. Ada proses ya. Biasanya lebih lambat daripada pakai proses stemming. Daripada pakai algoritma. Contoh stemming versus lemmatization. Memakan. Nah, ini kalau kata memakan kita mau tahu kata dasarnya apa sih gitu ya. Nah, dia bisa diselesaikan pakai stemming. Buang saja me-nya. Nah, buang. Oke, dapat kata makan. Atau pakai lematisasi juga bisa berdasarkan kamus memakan kata dasarnya makan. Nah, kemudian was bahasa Inggris. I was slept gitu misalnya ya. Nah, ya, dia hanya dapat diselesaikan dengan lematisasi karena perubahan bentuk. Nah, hanya dapat diselesaikan dengan lematisasi berdasarkan kamus. Ada kata-kata yang berubah sama sekali gitu ya. Nah, kemudian kata university. University. Kalau pakai stemmer, dia bisa jadi apa? Universe. Nah,
Padahal si university ini sama universe itu beda. University sama universe itu lain. Nah, kalau kita lempar university ke lematisasi, gitu ya, kalau kita lempar ke kamus, ini karena dia tidak terkait secara semantik, dia tidak akan berubah. University dan universe itu beda, karena tidak ada kaitan secara semantik. Bukan karena perubahan bahasa, tapi memang beda istilah, begitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau sistemer ini menghasilkan solusi yang tidak tepat? Memakan, dipotong, me-an. Tinggal mak, gitu ya. Atau bahasa Inggris, marriage. Tinggal apa? Marry, gitu ya, pakai i. Nah, ini adalah salah satu solusi yang tidak tepat. Nah, kemudian masalah lainnya adalah ambiguitas. Ambigu. Contoh, beruang. Ya, seringnya ditranslate jadi uang. Bagaimana kalau beruang ini memang hewan, gitu ya? Nah, beruangnya adalah beruang hewan. Karena ambigu, gitu ya. Sistemernya nggak bisa bedain kata beruang hewan sama beruang punya uang, beruang, gitu ya. Nah, sehingga bisa terjadi kesalahan. Stemming ini meskipun banyak salah, gitu ya, banyak dipakai tapi. Kenapa udah jelas banyak salah masih banyak dipakai? Nah, satu, masalah kecepatan. Yang kedua adalah apa? Bahasa itu selalu berkembang. Bahwa mungkin kamusnya tidak bisa mengejar. Mungkin tidak mengejar. Kemudian berikutnya adalah masalah typo. Masalah typo. Nah, kalau sampai apa namanya kata dia nulisnya salah, gitu ya, kata dasarnya salah, mungkin dia nggak akan ketemu kalau pakai kamus gara-gara typo. Nah, bahwa sistem stemmer ini dapat memproses kata-kata meski nggak ada di dalam kamus. Di kamus nggak ada, tapi bisa. Nah, karena dia tadi pakai apa? Algoritma. Kemudian istilah-istilah baru dan sebagainya. Masih bisa pakai stem.